It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita panggil aja namanya Intan dari Jawa Barat. Halo Intan. Nah, jadi Wak, kejadian horor yang dialami sama Intan ini terjadi di penghujung tahun 2012 lalu ketika dia masih berusia 16 tahun. Nah, sebelum ceritanya aku mulai, aku mau disclaimer dulu kalau sesuai requestnya Intan, semua nama dan tempat dalam cerita ini udah aku samarkan, Wak, ya, supaya bisa menjaga privasi, kata si Intan. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi ceritanya pada saat itu Intan ini tinggal di salah satu kampung di daerah Jawa Barat. Konon katanya kampung ini atau kampung tempat tinggalnya Intan ini terkenal angker, Wak, karena dilintasi oleh salah satu sungai besar. Ada berbagai mitos memang yang beredar di kalangan masyarakat tentang sungai itu. Banyak dari mereka yang percaya kalau sungai besar ini dihuni oleh sosok urban legend yang disebut sebagai hantu Lulun Samak. FYI, Wak, hantu Lulun Samak ini digambarkan sering sekali muncul dalam wujud tikar. Jadi macam tikar hanyut di sungai gitulah. Dan selain itu juga, Wak, ada yang percaya kalau sosok ini dapat berubah wujud menjadi semacam labi-labi yang hidup di perairan. Tahu kalian labi-labi yang bentuknya mirip kura-kura tuh? Itulah dia. Tapi meskipun penampilannya tampak tidak menyeramkan, kalian jangan salah sangka dulu, Wak. Seramnya dari sosok ini adalah sosok ini diyakini suka menghisap darah orang yang melintas di wilayahnya, dan dia ini baru akan mengembalikan orang itu setelah orang ini tewas. Nah, untuk menghindari teror dari Lulun Samak ini, warga sekitar percaya ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu apa? Orang asli Bandungnya dilarang masuk ke sungai itu. Ya, ingat, Wak, orang asli Bandung nggak boleh ikut nyebur ke sungai itu. Mitos dan pantangan itu pun sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Awalnya, Wak, Intan ini antara percaya sama nggak percaya juga tentang mitos itu. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang tak terduga yang selamanya akan sangat membekas dalam ingatannya. Nah, inilah dia ceritanya, Wak, ya. Jadi waktu itu, kampung tempat Intan tinggal ini ada satu madrasah ceritanya, Wak. Nah, di madrasah itulah anak-anak kampung rajin belajar mengaji nih setiap malam di situ. Rame, Wak, dari anak-anak yang masih SD sampai yang sudah remaja, semuanya ngaji lah di madrasah itu. Nah, pada hari itu seperti biasanya Intan berangkatlah ke madrasah untuk mengaji bersama teman-temannya. Dan sebenarnya juga ada banyak kali, Wak, teman-teman Intan yang ikut mengaji. Tapi di sini Intan cuma menyebutkan beberapa saja yang memang terlibat dalam cerita nih, Wak, ya. Salah satu di antaranya adalah namanya Kak Tiwi. Ini akrab kali sama sama Intan, bestinya lah. Kak Tiwi pada saat itu masih berusia 17 tahun, setahun lebih tua dari Intan. Terus ada lagi namanya Anis. Anis ini adiknya Kak Tiwi tadi, masih berusia 14 tahun. Ada lagi Mita, Hana, sama Dian. Ini umurnya masih 13 tahun di tahun 2012 itu. Banyak kali itu aku dari tadi, ya maaf lah ya kalau nggak nyaman. Oke, nah di malam itu itu lagi nggak apa-apa lah, pokoknya di malam itu, Wak, mereka ya udah mengaji dan menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz seperti biasanya. Dan sebenarnya, Wak, setelah selesai mengaji, mereka ini udah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi pada malam itu mereka semua nih, si besti-besti ini, si gengnya si Intan ini, memilih untuk berkumpul di salah satu kamar santri perempuan. FYI, kamar santri ini memang disediakan untuk santri-santri yang pada mau nginap, Wak. Atau biasanya kamar ini juga digunakan untuk santri-santri beristirahat sejenak sampai nanti mereka lanjut mengaji sampai larut malam, ya. Pas Intan masuk ke dalam kamar itu, ternyata di sana udah ada Hana, Dian, Anis, dan Mita yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Kak Tiwi nggak ada di situ, Wak. Dengan ramah Intan bilang, kalian lagi ngapain? Kok nggak langsung pulang, Dek? Teteh Intan, katanya ini kami lagi ngerjain tugas sekolah, Teh, buat besok hari Senin, kata dia. Loh, kan besok masih Minggu, kenapa harus dikerjain sekarang? Waktu itu hari Sabtu, Wak. Iya, Teh, soalnya besok kami mau main ke sungai, kata mereka. Nah, mendengar jawaban itu Intan langsung terkejut. Kenapa ya? Karena sebenarnya udah sejak lama, Wak, warga sekitar ini memilih untuk tidak sering-sering melakukan aktivitas di sungai yang melintas atau yang melintasi kampung mereka itu. Dulunya sungai ini memang sangat ramai dikunjungi sama warga, Wak, apalagi ketika memasuki musim kemarau. Saat arusnya udah nggak terlalu deras nih. Intan bilang setiap kali memasuki musim kemarau, hampir seluruh warga kampung ini akan menghabiskan waktu mereka di sungai, Wak. Ada yang nyuci baju, ada yang nyuci karpet, ada yang mancing, ada yang berenang, dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan suasana sungai ini udah mulai berubah mencekam. Karena setiap tahun menjelang akhir kemarau selalu ada aja berita tentang orang yang tenggelam dan hilang di sungai itu, Wak. Dan seramnya lagi, setiap orang yang tenggelam di sana sangat jarang ditemukan di hari yang sama. Biasanya nih mereka ini akan ditemukan beberapa hari kemudian dan tentunya sudah dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan kebanyakan korbannya itu berasal dari daerah lain, Wak. Bukan asli warga kampung sana.
ya. Dan sejak sungai itu menelan banyak korban, akhirnya warga sekitar pun jadi takut lah buat datang ke sana lagi. Nah, alasan itulah yang buat Intan ini kaget ketika mengetahui kalau Hana, Dian sama si Anis sama si Mita ini mau bermain di sungai itu. Dengan khawatir Intan nanya kan, kalian kenapa main di sungai itu? Kami mau ngerujak teh, mau sambil cuci baju juga. Teteh Intan ikut aja lah yuk. Enggak teteh lagi malas ngapa-ngapain, mau rebahan aja besok mumpung libur, kata Intan. Ya padahal mah ikut aja teh, besok ramean kok yang mau ke sana. Emang siapa aja yang ikut? Tanya si Intan lagi kan. Pak Ustadz ikut, terus beberapa anak-anak yang lain juga pada mau ke sana teh, katanya mau nyuci karpet masjid. Oh gitu. Kalau Teh Tiwi ikut nggak? Nanyalah ke si Anis kan adiknya. Oh Teh Tiwi kayaknya nggak ikut juga lah. Oh alah ya udahlah Teteh juga nggak ikut aja lah kalau kayak gitu, maaf ya, kata Intan. Kan Tiwi juga bestinya kan. Oh ya udah oke Teh. Besok kalian hati-hati ya main di sana. Oke siap, kata mereka kan. Udah tuh singkat cerita, keesokan harinya pun tiba, hari Minggu pagi nih. Pagi itu Intan sedang duduk berjemur di teras rumah sambil menghadap ke arah jalan. Kebetulan jalan di depan rumahnya Intan ini adalah jalan yang memang mengarah ke sungai nih Wak. Dan siapapun yang akan menuju sungai pasti akan terlihat dari situ. Pasti bakal lewat situ. Nggak ada jalan lain. Nah sekitar jam 7 pagi Intan yang masih asik berjemur di teras itu melihat Dian, Anis, Mita sama Hana sedang berjalan ini beriringan menuju sungai lewat depan rumahnya. Meski Intan hanya menatap mereka dari jauh dari depan teras rumahnya ini tapi Intan dapat melihat dengan jelas keberangkatan anak-anak tadi. Di situ Intan ngebatin, oh mereka beneran mau main ke sungai nih ternyata. Dan tuh setelah anak-anak tadi berjalan semakin jauh dan akhirnya menghilang dari pandangannya Intan pun segera masuk kembali ke dalam rumah. Dan yang seperti memang sudah dia rencanakan kemarin hari itu Intan akan menghabiskan waktunya cuma untuk berleha-leha aja, rebahan aja, istirahat di rumah pokoknya. Nah, istirahat lah dia kan. Nah tidak lama kemudian sekitar jam 10 pagi Intan tiba-tiba dikejutkan dengan suara keramaian orang yang terdengar seperti sedang berlari-lari. Intan yang masih dalam posisi rebahan ini pun langsung bangunlah dia kan, dan langsung menengok ke arah jendela. Kenapa orang-orang ini semua kok ramai kali kayak suara di luar? Dari balik jendela rumahnya Intan melihat ada banyak sekali orang yang sedang berlarian dengan wajah panik Makin bingung lagi si Intan, kenapa? Di tengah rasa bingungnya dia kembali dikejutkan dengan suara Tiwi, bestinya kakaknya Anis, yang tiba-tiba berteriak memanggil namanya dari arah luar rumah. Dengan suara panik si Tiwi ini bilang, Intan di rumah nggak? Intan keluar, Intan, ayo cepetan kita ke sungai, ayo cepet Intan. Dengar teriakan si Tiwi, Intan pun langsung berlarilah keluar juga kan, ngampiri si Tiwi. Dan tepat ketika itulah Intan melihat Tiwi yang sedang menangis dengan ekspresi wajah yang sangat-sangat khawatir. Nanyalah si Intan, ya Allah Teh ada apa? Teteh kenapa ini semua warga pada rame-rame nih? Sambil menangis terisak-isak Tiwi menyampaikan sebuah kabar yang sangat mencengangkan. Dia bilang apa? Ayo kita harus buru-buru ke sungai, anak-anak pada tenggelam di sana. Aku dengar katanya Hana, Mita sama Anis adekku memang udah diselamatin warga, tapi Dian sampai sekarang belum ketemu. Aku nggak tahu kabar mereka gimana nih, makanya yuklah kita susulin ke sana. Yuk, aku udah khawatir kali adek aku kenapa-napa, kata si Tiwi. Mendengar ucapan Tiwi, Intan pun juga ikutan lemas kan Astagfirullahaladzim, kok bisa tenggelam? Ya udahlah yuk Teh, yuk kita susulin ke sana. Dengan langkah terburu-buru Intan dan Tiwi pun segera langsung bergegas nih menuju ke sungai bersama dengan para warga yang lain. Nah ternyata lokasi tenggelamnya anak-anak ini bukan di kawasan sungai yang ada di kampung mereka, melainkan di titik yang agak jauh yang memang sudah masuk ke wilayah kampung sebelah. Sesampainya Intan dan Tiwi di sana, betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada para warga yang sudah datang dan berkerumun di sana, ramai kali Nadia. Bahkan banyak juga dari mereka yang ikut nyebur nih ke sungai untuk melakukan pencarian. Dan selain itu Intan juga melihat ada beberapa sesepuh kampung yang sedang berdoa di berbagai titik di sepanjang sungai itu. Di tengah keriuhan warga yang sedang panik mencari keberadaan Dian yang masih tenggelam, samar-samar Intan mendengar itu beberapa warga tuh saling bercerita. Nah para warga ini bilang, ya Allah kok bisa ada yang tenggelam di sini ya, kan kemarin baru aja ada anak remaja laki-laki umur 17 tahun yang tenggelam juga di sini. Iya Pak Bu, betul-betul udah nggak aman ini sungai ini. Itu pun jasad korban yang kemarin itu baru ditemuin besoknya loh Pak. Semoga korban yang ini cepat ditemukan lah ya. Iya amin, kasihan kali. Tapi 3 temannya yang tenggelam ini udah selamat kan? Udah, katanya tinggal satu ini aja lah yang masih hilang. Ya Allah, semoga cepat ditemukan ya, dan semoga juga selamat. Kok bisa mereka ini tenggelamnya padahal mereka warga asli kampung sini loh. Biasanya yang jadi korban di sungai ini warga asing kan, kata warga ini. Iya juga. Nah mendengar obrolan para warga tadi, jantungnya Intan pun langsung berdegup kencang Intan baru sadar nih, betul juga yang orang ini bilang. Baru kali ini ada warga asli kampung yang tenggelam di sungai itu. Kok bisa? Ada apa nih sebenarnya? Sambil berusaha mencari keberadaan Anis, Mita, dan Hana yang katanya sudah diselamatkan sebelumnya, Intan terus memanjatkan doa semoga Dian segera ditemukan dalam kondisi selamat. Waktu mereka udah nyampe di titik itu nggak langsung ketemu mereka bertiga yang selamat nih karena saking ramenya. Nah terus tidak lama kemudian salah satu orang yang ikut nyebur di sungai
sungai untuk mencari Dian, tiba-tiba teriak. Dia bilang, ketemu! Dian ketemu, katanya. Refleks Intan sama si Tiwi pun langsung berlarilah ke arah orang yang lagi berteriak ini. Dan ternyata orang itu tidak sengaja menyentuh bagian tubuhnya Dian yang terendam di dalam air. Jadi dia masih kayak, ketemu nih gitu. Dia pegang badan. Tanpa menunggu waktu yang lama, dia pun segera langsung menarik tubuh itu keluar permukaan. Tapi ketika dia berusaha menarik tubuhnya Dian, sesuatu yang sangat janggal tiba-tiba terjadi. Kalian tahu apa? Tubuh Dian nih terasa licin kali. Licin macam belut, kata si abang nih. Setiap kali ditarik, tubuh Dian ini akan dengan mudah terlepas dari tangannya dan langsung meluncur lagi ke dalam air. Padahal dia nyangkut tuh, padahal terpegang dah tua. Nah, karena Dian ini belum juga berhasil ditarik keluar, salah satu warga yang kita sebut aja lah namanya Mang Udin kan, akhirnya ikut juga nih nyebur ke sungai. Tapi nggak lama setelah Mang Udin ini nyebur, tiba-tiba Mang Udin terperosok, jatuh, hanyut dia. Dengan tubuhnya yang timbul tenggelam di dalam air, Mang Udin teriak, tolong saya, tolong. Mendengar teriakan Mang Udin, bapak-bapak yang ada di sekitarnya pun langsunglah berusaha narik Mang Udin kan. Dan alhamdulillahnya nggak lama kemudian Mang Udin berhasil diselamatkan nih, Warga yang panik pun langsung nanya, ya Allah Mang Udin kenapa tadi kok bisa ikutan tenggelam? Nah, Mang Udin yang masih syok ini pun menjawab dengan suara gemetar, tadi ada yang narik kaki saya. Sosoknya hitam, saya lihat sosoknya hitam macam gurita. Nah, mendengar ucapan Mang Udin, para warga langsung teringatlah sama mitos dan juga pantangan tentang sungai itu. Dengan ekspresi yang gak kalah kagetnya, salah satu dari warga berkata, Mang, mungkin yang kamu lihat tadi itu sosok yang nungguin sungai ini, hantu Lulun Samak. Dan Mang Udin kan orang asli Bandung kan, Mang. Pantang lo ikut nyebur ke sungai ini. Udah Mang Udin istirahat aja, udah gak usah ikut nyebur. Biar kami aja yang melanjutkan pencarian, kata warga. Macam gurita katanya Lulun Samak ini. Dan pantesan lah Mang Udin ditarik gara-gara apa, dia orang asli Bandung. Kan gak boleh nyebur, sekali nyebur langsung ditarik. Nah dah tuh kan singkat cerita, pencarian pun kembali dilanjutkan. Ketika Intan dan Tiwi masih mondar-mandir nih di sekitar sungai untuk mencari keberadaan bertiga ini, Anis, Mita sama si Hana, mereka beberapa kali mendengarkan teriakan warga yang mengatakan kalau Dian ketemu kayak gitu. Tapi seperti kejadian sebelumnya, lagi-lagi setiap kali mereka berusaha menarik tubuh Dian untuk dibawa keluar dari dalam air, tubuh Dian ini bakal terlepas lagi, bakal lanjut lagi. Orang licin kok macam belut. Lepas lagi tuh, nanti ketemu lagi nih di titik yang berbeda. Pas mau ditarik, lepas lagi. Nah tuh nanti ketemu lagi di titik yang lain kan, pas mau ditarik, lepas lagi. Gitu terus berulang-ulang Nadia. Nah karena tubuh Dian ini belum juga bisa dikeluarkan dari dalam sungai, pencarian hari itu pun semakin menegangkan lagi, Hingga akhirnya beberapa saat kemudian datanglah ini anak kecil, laki-laki usia sekitar 8-9 tahun, ikut juga nyari Dian, Dan anehnya tidak lama kemudian setelah anak laki-laki ini nyebur ke sungai, tiba-tiba saja tubuh Dian balik ditemuin lagi. Warga pun teriak lagi kan, ketemu gitu. Ayo cepat tarik, jangan lepas lagi. Sekuat tenaga para warga pun bahu-membahu untuk berusaha menarik Dian, Dan secara mengejutkan setelah gagal berkali-kali, akhirnya kali ini mereka berhasil menarik tubuh Dian keluar dari dalam air. Dari jauh aku udah bisa lihat tubuh Intan ini diangkat, dia dibawa di tepi sungai kan buat dibaringkan. Tubuh Dian pun tampak terkulai tak berdaya, Dan kalau dihitung-hitung berarti udah setengah hari ini Dian berada di dalam sungai. Dan ketika warga sedang memeriksa kondisi Dian, Intan mendengar beberapa dari mereka berkata, ya Allah, kok bisa ditemukan di titik itu? Kalau misalnya Dian ini hanyut, harusnya tubuhnya ke bawah arus sungai kan? Iya betul Pak, tapi ini kok malah ketemunya ke arah yang berlawanan. Masa ada orang hanyut yang ngelawan arah sungai? Iya Allah, apa mungkin ada yang narik dia ke sana ya, kata warga nih, Jadi Dian ini ditemukan berlawanan sama arus sungai, Dia macam ditarik ke arah yang berlawanan gitu, Nah Intan yang mendengar obrolan mereka tuh udah gak mau mikir aneh-aneh lagi, karena yang terpenting sekarang adalah kondisi Dian. Diannya apa kabar nih? Tapi sayangnya setelah 15 menit mencoba, Dian masih juga tidak memberikan respon apa-apa. Hingga akhirnya apa yang Intan khawatirkan itu pun betulan terjadi. Tepat di momen itulah Dian dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengetahui kalau Dian sudah tidak bernyawa, Tiwi udahlah itu menangis sesenggukan lagi kan. Sambil bercucuran air mata dia bilang, Intan, Dian udah gak ada. Anis sama yang lainnya juga belum ketemu nih, tadi mana mereka? Tadi katanya Anis sudah diselamatin warga, tapi Anis dibawa kemana nih? Ayolah kita cari Anis dulu, Intan. Yuk, aku takut pula adik aku kenapa-napa, kata si Tiwi. Ada tuh Intan sama Tiwi pun segeralah langsung bergegas untuk mencari keberadaan Anis dan kawan-kawan yang lain. Di tengah banyaknya warga yang masih berkerumunan di sana, Terus tidak lama kemudian akhirnya mereka pun berhasil menemukan Anis dan kawan-kawan di tepi sungai. Tapi sayangnya pada saat itu Anis ditemukan dalam keadaan pingsan. Kata warga, Anis ini langsung
langsung berhasil diselamatkan ketika dia tercebur, ketika dia tenggelam. Nah, setelah mengetahui kalau Anis hanya pingsan, mereka pun sepakat untuk menggendong tubuh Anis untuk bisa dibawa pulang ke rumah, si Intan sama siapa ini Tiwi. Di saat yang bersamaan, para warga juga sudah menyiapkan tandu untuk membawa jasadnya Dian. Dan setelah semuanya siap, mereka pun segera bergegas pulang dengan berjalan beriringan. Mereka di depan, jasad Dian di belakang. Tapi ketika mereka menggendong tubuh Anis, lagi-lagi sebuah keanehan terjadi. Kalian tahu apa? Tubuh Anis yang termasuk kecil ini Nadia, paling berat cuma 40 kilo. Anehnya pas mau kami gendong, tubuh Anis ini mendadak terasa berat kali. Beratnya nggak masuk akal. Akhirnya karena nggak kuat, mereka pun menggendong Anis bersama-sama, rame-ramean. Gak lama kemudian, kedatangan mereka pun langsung disambut isak tangis warga yang ada di sana, Intan dan Tiwi membawa Anis pulang ke rumah, sedangkan warga lainnya lanjut mengantarkan jasad Dian juga ke rumahnya Dian. Tanpa menunggu waktu yang lama, jasad Dian pun segera langsung dimandikan dan dimakamkan di hari itu juga. Aku yakin sampai sini kalian juga ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi sama anak-anak ini Nadia? Kok mereka bisa sampai tenggelam di sungai? Nah, awalnya Intan juga nggak tahu pasti nih apa yang terjadi sama mereka. Di hari terjadinya tragedi itu, semua orang kan udah terlalu panik, terlalu cemas kan, sampai mereka juga nggak sempat ini mencari tahu tentang kronologi. Karena tentu fokus mereka saat itu adalah untuk menyelamatkan para korban. Barulah setelah Dian ini dimakamkan, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pun mulai terjawab. Jadi ceritanya sehari kemudian kondisi Anis yang semula pingsan tadi setelah tenggelam tuh udah mulai membaik nih. Anis dengan cepat langsung pulih dan bisa diajak bicara seperti biasa. Dan disitulah Anis pun baru menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hari ketika mereka tenggelam kemarin, Jadi kata Anis, ketika mereka sedang berjalan menuju sungai, Dian ini memang udah mulai menunjukkan gelagat yang gak biasa, Entah kenapa pada saat itu dia ini sering mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan tenggelam dan kematian. Dan selain itu, Dian ini juga sebenarnya sudah dilarang sama keluarganya buat gak ikut ke sungai, Apalagi di pagi hari sebelum berangkat ke sungai ini, tiba-tiba Dian haid, datang bulan. Kondisi datang ke sana pun udah gak bersih gitu kan, Tapi gara-gara kegiatan main di sungai ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, Dian pun akhirnya tetap nekat untuk ikut berangkat ke sungai, Awalnya Anis ini juga nggak mikir macam-macam tentang gelagat Dian yang mendadak aneh ini. Dia masih tuh berusaha untuk positive thinking ya kan. Sampai akhirnya ketika lagi asik-asiknya main di sungai, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek-kakek yang mereka tidak kenal. Kakek itu berjalan yang mendekati mereka kan. Lalu dengan suara yang lirih tapi tegas, kakek itu berkata, "Pulang kalian, jangan main di sini." Anehnya setelah mengatakan hal itu, kakek itu ya udah langsung pergi gitu aja, meninggalkan mereka. Anis, Dian, Mita sama Hana tentu keheranan kan dengan sikap si kakek ini. Tapi gara-gara mereka tidak mengenal siapa kakek itu, mereka pun memilih untuk tidak menggubris ucapan si kakek tadi. Mereka masih asik aja tuh bermain di sungai. Bahkan nih saking asiknya sampai-sampai mereka pun berenang agak jauh nih. Bukan agak lagi, lumayan jauh lah Nadia, hingga ke kampung sebelah. Itulah kenapa mereka ditemukannya di kampung sebelah. Nah, pas mereka udah cukup jauh berenang, lagi-lagi Dian mengatakan kalimat yang sangat janggal. Kalian tahu apa? Pada saat itu Dian sedang telentang nih kan, berendam gitu di dalam air sambil berkata, "Nis, tengok aku nih," katanya. "Tengok aku. Kalau aku tenggelam berarti badan aku bakal ngambang kayak gini lah ya, kata. Anis yang kesal dengan ucapan Dian ini pun akhirnya negur kan, Koyan, apa sih kok ngomong jangan yang kayak gitulah, aneh aja. Pak Mali ngomong kayak gitu di sini. Dan gak lama setelah Anis menegur ucapan Dian itu, tragedi mengenaskan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya pun langsung terjadi. Entah kenapa ya, Anis, Hana, Dian dan Minta tiba-tiba langsung terperosok, langsung tenggelam. Dan kondisi ini pun semakin parah karena arus sungai tiba-tiba berubah deras, Untungnya pada saat itu Hana, salah satu di antara mereka ini bisa segera langsung meraih bebatuan yang ada di tepi sungai. Dan Hana pun langsung naiklah kembali ke permukaan kan. Sementara itu Dian, Anis sama Mita masih bersusah payah berusaha keluar dari air, Nah, Hana yang panik melihat ketiga temannya masih tenggelam langsunglah berteriak minta tolong, tolong temanku pada tenggelam, kata dia. Nah, teriakan Hana ini pun didengar sama beberapa pemuda kampung yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari sungai itu. Para pemuda ini pun langsunglah berlarikan dan nyebur nih ke sungai untuk bisa menarik ketiga anak ini. Alhamdulillahnya satu pemuda berhasil menarik bajunya Mita. Mita pun selamat nih kan. Nah, di sisi lain Anis sama Dian masih terus timbul tenggelam nih, Dan untungnya pemuda lain juga berhasil menarik rambutnya Anis yang memang panjang. Dan sama seperti Mita, Anis pun berhasil diselamatkan. Tapi Anis sudah terlanjur pingsan duluan.
peristiwa nih. Dan setelah Anis sama Mita selamat, para pemuda tadi pun segera lagi berusaha untuk menarik tubuh siapa yang terakhir? Tubuh Dian. Tapi sayangnya kali ini mereka sangat-sangat kesusahan, Wak. Kenapa? Karena setiap kali mereka berusaha untuk menarik Dian, rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang juga menarik Dian dari dalam air. Jadi mereka ini macam lagi rebutan tubuhnya Dian, Wak. Satu tarik dari atas, satu tarik dari bawah. Bahkan saking kencangnya sesuatu itu menarik Dian, sampai-sampai tubuh para pemuda tadi juga ikutan ketarik dalam air, Wak. Hampir tenggelam mereka itu juga. Dan meskipun mereka hampir ikut tenggelam, para pemuda tadi nggak nyerah gitu aja. Mereka tetap berusaha untuk menyelamatkan Dian. Tapi sayangnya setelah mencoba untuk yang kesekian kali, tubuh Dian ini lagi-lagi terlepas dan menghilang dengan sangat cepat. Kata pemuda tuh kayak gak masuk akal gitu, Wak, cepat tenggelamnya tuh. Tiba-tiba hilang gitu aja. Nah barulah gak lama dari situ para warga kampung pun mulai berdatangan ke sungai. Mereka akhirnya ikut nyebur juga tuh, Wak, untuk membantu proses pencarian Dian. Sampai akhirnya Dian ditemukan dalam kondisi yang memang sudah tidak bernyawa. Gitulah kronologi kejadiannya dari sisi si Anis. Nah terus kakek-kakek yang tadi ngingetin mereka buat segera balik itu siapa? Nah dia pergi kemana dia? Nah jadi, Wak, pas Anis, Dian sama Mita sama si Hana ini masih berenang di sungai itu sebelum tenggelam, Anis bilang kalau pada saat itu dia masih melihat, Wak, kakek itu sedang memperhatikan mereka. Nah katanya kakek itu duduk di sebuah batu besar sambil terus-menerus menggelengkan kepalanya melihat ke arah mereka. Dan tepat sesaat sebelum mereka tenggelam, Wak, Anis sempat menengok lagi ke arah kakek tadi, tapi anehnya kakek itu udah gak ada. Dalam waktu singkat tiba-tiba kakek itu hilang kayak gitu. Dan setelah mengetahui kronologi kejadian itu, Intan dan beberapa orang lainnya pun mulai menduga-duga. Besar kemungkinan si kakek itu bukan manusia, kata mereka. Mereka percaya kalau kakek itu sebenarnya adalah Aki Bugis, Wak. Salah satu sosok urban legend juga di sana. Nah, oleh warga sekitar, Aki Bugis ini diyakini sebagai sosok leluhur kampung itu. Dan selain itu, penyebab tenggelamnya Anis dan kawan-kawan serta kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses pencarian Dian, banyak orang percaya kalau hal itu adalah ulah dari sosok penunggu sungai itulah. Siapa? Hantu Lulun sama. Tapi apapun penyebabnya nih, Wak, ya, yang jelas kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tenggelamnya Dian di sungai yang diduga disebabkan oleh gangguan hantu Lulun Samak. Sedikit tambahan informasi aja buat kalian, sejak kejadian itu Intan cerita kalau katanya Anis yang selamat dari tenggelam itu, Wak, jadi sering kesurupan. Dan setiap kali kesurupan dia selalu mengigau mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian tenggelam itu. Anis pun sampai beberapa kali harus diruqyah supaya bisa sembuh. Dan selain itu ada juga cerita tentang warga kampung yang mengaku bertemu sama Dian di sungai. Katanya pada saat itu pernah ada yang mancing di dekat lokasi tenggelamnya Dian, dan kebetulan cuaca lagi mendung, hampir mau hujan gitu loh, Wak. Nah pas lagi asik-asik mancing ini, tiba-tiba dia mendengar ada suara anak perempuan yang ngomong nih, cepet pulang, udah sore keburu hujan, katanya. Dan kalian tahu orang yang lagi mancing ini bilang kalau suaranya itu, suara yang dia dengar ini mirip kali sama suaranya Dian. Dia kenal juga sama Dian semasa hidup. Ya Allah. Tapi ya udahlah, Wak, ya, terlepas dari segala kejadian ini, yang jelas Dian sudah berpulang dan sudah beristirahat dengan tenang di alam yang berbeda dengan kita. Untuk itu marilah kita doakan sejenak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan semoga almarhum Dian mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.